Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ditulis oleh Mark Manson. Bab kedua. Kebahagiaan itu masalah. Sekitar 2500 tahun yang lalu, di kaki bukit Himalaya yang sekarang dikenal dengan Nepal, tinggallah di sebuah istana yang megah seorang raja yang menunggu kelahiran seorang putra. Terhadap anaknya ini, sang raja memiliki sebuah ide besar. Ia akan membuat hidup anaknya sempurna. Putra mahkota tidak akan pernah mengenal apa yang disebut penderitaan. Setiap kebutuhan dan keinginannya senantiasa akan dipenuhi. Raja mendirikan dinding yang tinggi mengelilingi istana untuk mencegah pangeran mengetahui dunia luar. Ia memanjakan anaknya, melimpahinya dengan makanan dan hadiah, mengelilinginya dengan para nelayan yang melayani setiap rengekannya. Dan seperti yang direncanakan, anak tersebut tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Seluruh masa kecil pangeran berjalan seperti ini. Meskipun mendapat kemewahan dan kelimpahan, pangeran itu menjadi anak muda yang judes. Tidak lama, setiap pengalaman terasa hampa dan tidak bernilai. Masalahnya adalah, apapun yang diberikan sang ayah tampak tidak pernah cukup dan tidak pernah berarti apapun. Di suatu malam yang sudah larut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang ada di balik dinding. Ia menyuruh salah satu pelayan untuk mengantarkannya ke desa setempat, dan apa yang ia lihat di sana menakutkannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang yang kesakitan, bahkan orang yang sekarat. Si pangeran kembali ke istana dan mendapati dirinya berada dalam sejenis krisis eksistensial. Karena tidak mampu mencerna apa yang dilihatnya barusan, ia menjadi galau atas semua perkara dan banyak mengeluh. Dan seperti anak muda pada umumnya, pangeran pada akhirnya menyalahkan ayahnya atas segala hal yang telah dilakukan sang ayah kepadanya. Masalahnya terletak pada kekayaan, pikir pangeran, dan itu membuatnya sangat menderita, sehingga hidupnya terlihat begitu tidak berarti. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun tanpa disadari, pangeran justru menjadi seperti itu, bahkan melebihi ayahnya. Ia memiliki ide besar juga. Ia tidak hanya akan melarikan diri, dia berencana melepaskan kekayaannya, keluarganya, dan semua miliknya, lalu tinggal di jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana, ia akan membuat dirinya kelaparan, tersiksa, dan mengemis sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya. Malam berikutnya, pangeran menyelinap keluar dari istana lagi. Kali ini ia tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun, ia hidup seperti seorang gelandangan, sampah masyarakat yang dibuang dan dilupakan. Seperti kotoran anjing yang mengerak di bagian paling bawah tiang totem sosial. Dan seperti yang direncanakan, pangeran sangat menderita. Dia merasakan penderitaan lewat penyakit, kelaparan,
rasa sakit, kesepian, dan membusuk. Dia menghadapi jurang kematian. Cukup sering hanya makan 1 keping kacang setiap hari. Beberapa tahun berlalu, lalu beberapa tahun lagi, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Sang pangeran mulai menyadari kalau hidup yang penuh penderitaan ini tidak seperti yang diharapkannya. Ini tidak memberi pencerahan yang dimaui. Ini tidak berhasil mengungkap misteri dunia atau tujuan akhir dunia yang lebih dalam. Malahan, pangeran menemukan jenis pemahaman yang selalu ada dalam benak sebagian orang, bahwa penderitaan sangat menyebalkan dan tidak ada maknanya juga. Sama halnya dengan kekayaan. Penderitaan tidak akan bernilai jika dilakukan tanpa ada tujuan. Dan pangeran pun sampai pada kesimpulan bahwa ide besarnya itu, seperti ide ayahnya, pada realitanya sungguh sebuah ide yang buruk, dan dia harus segera melakukan sesuatu yang lain. Dalam kondisi benar-benar bingung, pangeran membersihkan dirinya dan menuju sebuah pohon yang besar di dekat sungai. Ia memutuskan untuk tetap duduk di bawah pohon itu hingga ia menemukan ide besar lainnya. Seperti yang dikisahkan dalam legenda, si pangeran yang bingung itu bertapa di bawah pohon selama 49 hari. Tentu kita tidak usah mendiskusikan apakah mungkin seseorang bisa duduk di tempat yang sama selama 49 hari. Yang jelas, bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu itu, sang pangeran menemukan sejumlah kesadaran yang mendalam. Salah satu kesadarannya adalah ini, bahwa hidup itu sendiri adalah suatu bentuk penderitaan. Orang kaya menderita karena kekayaannya. Orang miskin menderita karena kemiskinannya. Orang yang tidak punya keluarga menderita karena mereka tak punya keluarga. Orang yang mengejar kenikmatan duniawi menderita karena kenikmatan duniawinya. Orang yang tidak merasakan kenikmatan duniawi menderita karena tidak pernah merasakannya. Bukan berarti semua penderitaan itu sama. Beberapa penderitaan tentu lebih menyakitkan ketimbang penderitaan yang lain. Meskipun demikian, kita semua pasti menderita. Tahun demi tahun berlalu. Pangeran mendirikan bangunan filosofinya sendiri, lalu menyebarkannya ke pelosok dunia. Dan ini menjadi prinsip pertama dan utama, bahwa rasa sakit dan kehilangan tidak dapat dielakkan, dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Pangeran itu kemudian dikenal sebagai Buddha. Dan andai kata Anda belum pernah mendengarnya, pribadi ini sungguh luar biasa. Ada sebuah premis yang mendasari semua asumsi dan keyakinan kita. Premis itu adalah bahwa kebahagiaan itu bersifat algoritmik, bisa diutak-atik, dan diperoleh dan dicapai. Seperti masuk sekolah hukum atau membangun set logo yang sangat rumit. Jika saya mencapai X, maka saya akan bahagia.
Jika saya terlihat seperti Y, premis ini masalahnya, maka saya akan bahagia. Kebahagiaan bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan. Ketidakpuasan dan kegelisahan merupakan bagian yang inheren dari setiap manusia. Dan seperti yang akan kita lihat bersama, komponen yang penting untuk menciptakan suatu kebahagiaan yang konsisten. Sang Buddha menyampaikan pendapatnya dari perspektif teologis dan filosofis. Saya juga akan memberikan argumen yang sama di bab ini. Namun saya akan lebih biologis dan dengan perumpamaan seekor panda. Rentetan kesialan si panda nyinyir. Jika saya dapat menciptakan satu pahlawan super, saya akan menciptakan pahlawan yang disebut panda nyinyir. Dia akan memakai sebuah topeng mata murahan dari kaos dengan huruf kapital T di atasnya, karena terlalu kecil untuk di perutnya. Dan kekuatan supernya adalah mengatakan kepada orang-orang kebenaran yang menyakitkan dan tergolong pedas tentang diri mereka sendiri yang perlu mereka dengar, namun tidak ingin mereka terima. Ia akan pergi dari pintu ke pintu seperti salesman. Kitab suci yang membunyikan bel pintu lalu mengatakan hal-hal seperti, tentu menghasilkan banyak uang membuat Anda merasa senang. Namun, itu tidak akan otomatis membuat anak-anak Anda mencintai Anda. atau Jika Anda ditanya, apakah Anda mempercayai istri Anda? Mungkin hati kecil Anda menjawab tidak. atau Apa yang Anda anggap sebagai pertemanan sesungguhnya adalah upaya Anda secara konstan untuk membuat orang lain terkesan. lalu ia akan berkata kepada tuan rumah, semoga harinya menyenangkan dan melenggang ke rumah berikutnya. Ini akan terdengar luar biasa dan gila dan menyedihkan sih, tapi jelas memotivasi. Dan penting lagi pula, kebenaran yang paling agung dalam kehidupan biasanya kebenaran yang paling tidak enak didengar. Panda nyinyir akan menjadi pahlawan yang tidak diinginkan seorang pun, namun diperlukan siapapun. Ia akan menjadi sayuran untuk melawan makanan sampah yang dikonsumsi mental kita. Dia akan membuat hidup kita lebih baik meskipun membuat kita merasa lebih buruk. Dia akan membuat kita lebih kuat dengan membuat kita menangis, mencerahkan masa depan kita dengan menunjukkan kepada kita seperti apa itu kegelapan. Mendengarkannya akan seperti menonton sebuah film di mana sang pahlawan mati di akhir cerita. Anda akan semakin menyukainya meskipun membuat Anda merasa tidak karuan, karena itu nyata. Jadi, selagi Anda masih di sini, perkenankan saya memakai topeng panda dan menyampaikan kebenaran yang tidak menyenangkan lainnya untuk Anda. Alasan sederhana mengapa kita mengalami penderitaan adalah bahwa secara biologis penderitaan bermanfaat. Ini adalah agen alami yang diperlukan untuk perubahan yang menginspirasi. Kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat ketidakpuasan dan kegelisahan tertentu. Karena hanya makhluk yang kurang puas dan tak terlalu amanlah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup. Kita merasa tidak puas dengan apapun yang kita miliki dan merasa puas hanya dengan sesuatu yang tidak kita miliki.
Ketidakpuasan konstan ini telah membuat spesies kita terus bertarung dan berjuang, membangun dan menaklukkan. Jadi jelas keliru. Rasa sakit dan penderitaan kita bukanlah hama bagi evolusi manusia. Itu adalah suatu keistimewaan. Rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dari tubuh kita untuk mendorong suatu aksi. Ambil contoh sederhana. Ketika kita tersandung sesuatu. Jika Anda seperti saya, ketika kaki Anda terantuk sesuatu, Anda akan meneriakkan kata Sialan, anjing. yang akan membuat puas. Anda mungkin juga menyalahkan beberapa benda mati atas penderitaan Anda. Dasar meja goblok. Teriak Anda. Atau mungkin Anda bahkan bertindak lebih jauh lagi, seperti mempertanyakan seluruh filosofi desain interior gara-gara kaki yang tersandung. Orang idiot mana yang menaruh kursi di sini? Punya otak nggak sih? Beralih dari kesakitan tersebut, rasa sakit karena jari kaki yang tersandung itu, yang Anda dan saya, bahkan Paus sendiri benci, ada karena sebuah alasan yang kuat. Penderitaan fisik tersebut merupakan produk sistem saraf kita, membuat mekanisme umpan balik yang memberi kita pengetahuan akan proporsi fisik kita sendiri, di mana kita dapat dan tidak dapat bergerak, dan apa yang dapat dan tidak dapat kita sentuh. Ketika kita melewati batasan itu, sistem saraf kita sebagaimana mestinya menghukum kita dengan memastikan agar kita benar-benar memperhatikannya dan tidak pernah melakukannya lagi. Dan rasa sakit ini, sebagaimana kita membencinya, ternyata berguna. Rasa sakit memberi pelajaran kepada kita akan apa yang harus kita perhatikan ketika kita masih muda dan suka teledor. Ini membantu menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Ini membantu kita memahami dan menaati batasan kita masing-masing. Ini mendidik kita agar tidak main-main di sekitar kompor atau menempelkan benda logam ke colokan listrik. Itulah alasannya bahwa menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan tidak selalu berguna. Karena rasa sakit dapat sewaktu-waktu menentukan hidup mati kita. Tetapi rasa sakit tidak semata-mata secara fisik. Seseorang yang telah menonton prequel Star Wars pertama akan berkata kepada Anda kalau kita manusia mampu mengalami rasa sakit psikologis yang akut juga. Faktanya, penelitian telah menemukan bahwa otak kita tidak mencatat banyak perbedaan antara rasa sakit fisik dan psikis. Jadi, ketika saya bercerita kepada Anda tentang pacar pertama saya yang selingkuh dan mencampakkan saya, dan itu membuat saya merasa seperti ada alat pemecah es yang dimasukkan pelan-pelan ke tengah jantung saya. Oh well, kenyataannya memang kejadian ini sangat pedih, persis seperti ditusuk perlahan dengan alat pemecah es tepat di tengah jantung. Sama halnya dengan rasa sakit fisik, rasa sakit psikologis merupakan indikasi adanya sesuatu yang keluar dari keadaan wajar.
Ada beberapa batasan yang telah dilanggar, dan seperti rasa sakit fisik, rasa sakit psikis kita tidak selamanya buruk atau bahkan tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, mengalami rasa sakit emosional atau psikis justru menyehatkan atau perlu. Seperti halnya jari kaki yang terantuk mendidik kita untuk tidak lagi tersandung meja. Derita emosional mengakibatkan penolakan atau kegagalan mengajarkan kita bagaimana cara mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Dan inilah hal yang sangat berbahaya dari suatu masyarakat yang dari hari ke hari selalu mengelak dari kenyataan, dari ketidaknyamanan hidup yang jelas-jelas ada. Kita kehilangan manfaat dari mengalami dosis rasa sakit yang menyehatkan. Sebuah kerugian karena kita terputus dari kenyataan dunia di sekitar kita. Anda boleh saja ngiler dengan ide tentang kehidupan yang bebas dari masalah, penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir dan kasih yang abadi. Namun di bumi ini masalah tidak pernah berakhir. Sungguh, masalah tidak akan pernah selesai. Si panda nyinyir baru saja mampir. Kami minum margarita, dan dia mengatakan kepada saya tentang semua hal itu. Problem tidak ada habisnya. Katanya. Masalah-masalah itu sekedar meningkatkan diri. Warren Buffett punya masalah keuangan. Gelandangan, mabuk yang tergeletak di Quick Mart juga punya masalah keuangan. Bedanya, masalah keuangan yang dihadapi Buffett lebih baik ketimbang gelandangan itu. Begitulah kehidupan. Pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya, Mark. Ujar panda itu. Dia menyeruput minumannya dan membetulkan letak hiasan payung merah jambu kecil di gelasnya. Solusi terhadap satu masalah hanya akan menciptakan masalah lain. Waktu berlalu, kemudian saya heran, dari mana panda tukang ojek ini datang? Dan siapa yang membuat margarita ini? Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Kata panda. Tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, berharaplah akan hidup yang penuh dengan masalah-masalah yang baik. Setelah itu, ia meletakkan gelasnya, membetulkan letak sombreronya, dan berjalan heroik menuju matahari terbenam.